Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Buleleng sore hingga malam hari pada 22 Maret 2018 mengakibatkan sebagian kawasan Singaraja Kota terendam banjir. Buruknya saluran drainase dan kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah diduga menjadi penyebabnya. Beginilah pantauan tim liputan di kawasan Jalan Ahmad Yani Singaraja. Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi di kawasan tersebut dari sore hingga malam mengakibatkan saluran drainase di kawasan tersebut meluap. Air setinggi lutut orang dewasa tampak jelas terlihat. Bahkan, sebagian warga kendaraannya mogok akibat berusaha menerobos kawasan yang digenangi air. Akibat banjir tersebut, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat terganggu. Tidak hanya di kawasan Ahmad Yani Singaraja, banjir juga terjadi di beberapa titik diantaranya kawasan Kampung Tinggi, Kampung Kajadan, Kampung Baru, dan kawasan Gubu Jati. Beruntung, bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Airnya dari Kresek, dari Bojong mungkin melimpah ke sini. Terus karena selokan ya aliran drainase ini di depan dari depan sampai belakang ini dibeton sama aliang, jadi tidak berfungsi. Sehingga tembok yang 2 meter ini airnya tidak bisa kuat ditahan. Akhirnya jebol lah sampai ke sini. Berapa meter tingginya Pak, air Pak? Kalau tembok saya ini 2 meter, dari ini berarti sekitar 2 meter lebih lah. 2 meter lebih ya? Ya, sampai jebol dengan satu bata begini jebol karena di sana ditutup rapat sama sekali. Keesokan harinya, kerusakan akibat banjir yang melanda di malam hari sangat lihat jelas. Puing-puing kayu maupun sampah bawaan memenuhi permukiman warga di kota Singaraja. Bahkan salah satu rumah anggota DPRD Kabupaten Buleleng juga ikut tergenang banjir. Banjir yang menerjang mengakibatkan barang-barang rumah tangga milik anggota DPRD bernama Wayan Masdana terendam. Beberapa unit motor dan mobil terendam. Bahkan hewan peliharaannya mati akibat terendam banjir. Wayan Masdana mengaku banjir tersebut diakibatkan oleh pihak pengembang yang sengaja menutup aliran drainase sehingga intensitas air yang cukup besar tidak mampu ditampung dan meluap. Ini kan unsur kesengajaan. Jadi kalau sudah ada saluran, kemudian di atas saluran berdiri bangunan itu kan sudah unsur kesengajaan. Ya. Itu bukan hak milik mereka, tapi mereka bangun. Nah itu sudah malah. Kita akui memang sementara ini belum ada penerapan sanksi yang tegas. Namun kita sudah punya dasar hukum nanti untuk menindak. Tapi Dinas PUPR nanti akan mengkaji dan memberi laporan ya. Kita hanya memberi laporan ada pelanggaran-pelanggaran tertentu terhadap pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan sempadan sungai maupun sempadan saluran irigasi. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buleleng Ketut Suparto Wijaya mengaku 2 faktor penyebab banjir adalah penyempitan drainase dan kebiasaan membuang sampah secara sembarangan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, penyempitan drainase dilakukan pihak pengembang perumahan. Drainase bahkan ditutup untuk melakukan pembangunan perumahan. Hal tersebut sangat berdampak pada aliran air ketika curah hujan yang sangat tinggi. Akibat bencana tersebut, seluruh elemen masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah serius di dalam perbaikan dan normalisasi drainase di kota Singaraja maupun Buleleng pada umumnya, karena sudah 3 kali terjadi banjir besar dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Komang Yuda